Zoom.
Halo, assalamualaikum. Masya Allah, udah rame ya. Udah 33 peserta. Wah, ini saya udah lama nih nggak ketemu Mas Belia nih. Masya Allah, Mas Belian juga udah gabung. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Belian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Mas Belian? Lagi batuk aja. Makanya nggak pergi-pergi ini. Kayak tadi ini ya, baru sharing ya di Silo Kopi ya Mas ya. Saya nggak ikut karena batuk. Nggak nulari nanti. Oke, siap. Oke, teman-teman sebelum kita mulai mungkin absen dulu ya seperti biasa. Silahkan sebutkan nama, ya, kota sama produknya apa gitu. Biar nanti sama Mas Belian biar apa ya? Ya biar ada gambaran buat Mas Belian nanti untuk menyampaikan dengan angle apa, sudut pandang apa gitu. Silahkan nama, kemudian kota, biar kita tahu. Biasanya sih ada yang ini ya, Indonesia bagian timur itu. Kalau selisihnya kan 2 jam, kalau kita selesai jam 10, di sana jam 12. Gitu. Oke, siap. Mbak Latifah dari Pekanbaru, rok celana muslimah. Mbak Bila, Madu Murni. Waalaikumsalam, Mas Fadli. Oke, siap. Ayo, teman-teman silahkan ditulis dulu ya, biar Mas Welian juga mempelajari produk teman-teman. Produsen coklat Hechiko, wah, ini kayak ini ya, nama film Jepang ya, Hechiko. Oke, mainan edukasi anak. Oke, jadi ada fashion, ada madu. Nah, ini Mas Welian jagonya madu, tapi madu palsu katanya. Gak berani madu asli. Belum aja Mas. Oh iya, Belum nemu yang. belum. Oke, terus platform dropship berarti ini ya, software ya. Oke, ada juga herbal. Oke, nah ini Mas Belian juga udah persiapan share screen ya. Terus ada juga sari lemon ya, sari lemon, Masya Allah. Lemon tuh vitamin C untuk daya tahan tubuh ya. Wah, ini keren tuh produknya ya. Oke, herbal. Jadi macam-macam ini Mas Lelian yang gabung, bahkan ada rumah tahfidz online gitu. Wah, luar biasa ya. Ahlan masyahlan, Syekh Purnama. Masya Allah, ada Syekh di sini ya. Ya, salam ini ya, salam hormat. Oke ya, rame alhamdulillah. Bismillah ya Mas Welian ya, udah setengah dari peserta. Insya Allah semoga teman-teman nanti bisa bergabung menyusul ya, kalau yang saat ini masih persiapan prepare. Oke, bismillah kita mulai. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing behind the scene pembinaan reseller. Jadi tema kita reseller ya, dari pertama. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-8. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kausar di yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, keren ini Mas William sudah standby bahkan sejak acara belum dimulai loh nih Tuan, luar biasa ya. Kita apresiasi Mas Belian dengan bilang terima kasih di kolom chat. Ayo kita apresiasi dulu, bilang terima kasih, doakan apapun di kolom chat sama Mas Belian. Masya Allah. Thank you Mas Belian sudah berkenan hadir sharing hari ini. Dan waktu dan tempat, nah ini
Masya Allah, rame ya. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Belian. Monggo Mas Belian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga, sangat mahal ya, yang tidak mampu kita beli ya, karena kita diberi waktu sama Allah. Ada yang mungkin jatah usianya 60 tahun ya, ada yang mungkin di atas itu. Kita luangkan waktunya untuk mengupgrade diri kita ya. Jadi yang membedakan kita dengan binatang dan tumbuhan adalah kita punya kebutuhan yang namanya informasi atau ilmu. Sedangkan kalau hewan dan tumbuhan mereka terjebak rutinitas ya. Sehingga apa? Mereka tidak berevolusi seperti kita ya. Jadi mereka stagnan aja mengikuti adaptif gitu, mengikuti ya dunianya kayak apa ya mereka ngikutin aja. Kalau kita tidak, kita bisa menghasilkan perubahan bagi diri kita dengan cara apa? Memakan informasi ya. Jadi manusia itu informivora gitu, pemakan informasi. Dia mengkonsumsi yang namanya ilmu ya. Dengan ilmulah dia bisa mempermudah hidupnya gitu kan. Bisa membuat banyak perubahan sampai ke makhluk-makhluk lainnya. Ya, karena memang bumi ini diberikan kepada manusia ya, yaitu umat muslim tentunya ya. Kalau Allah menjadikan bumi ini untuk umat muslim yang mengatur seperti itu kan. Nah, makanya kita jangan lelah untuk belajar karena memang kalau kita nggak belajar, nanti kita malah terjebak yang namanya rutinitas. Ya. Tapi kalau dalam belajar, kita nanti bisa mempercepat evolusi kita, mempercepat perkembangan diri kita, keluarga kita, tim kita, dan usaha kita. Karena dulu saya pernah down karena minim ilmu gitu ya. Terus gara-gara itulah saya jadi ahlul workshop ya. Walaupun kayaknya lebih banyak Mas Latif workshopnya. Ya, saya masih budgetnya di bawah 10. Kalau Mas Latif kan mainnya udah di atas 10. Ikut pelatihannya. Ya, seperti itu. Kemudian selawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selaku suri tauladan kita, apapun yang ada pada beliau ialah suatu kebenaran dan kebaikan. Nah, teman-teman, tema pada malam ini adalah membangun pasukan reseller ya. Kenapa saya menginginkan teman-teman bangun pasukan reseller? Karena marketplace ini potensinya sangat besar ya. Nanti kita cek ya, data di marketplace itu seberapa besar ya. Data potensi penjualan ya di marketplace itu seberapa besar. Nah, dan ini kalau kita garap sendiri itu masih bisa lebih banyak lagi gitu ya. Kita sebagai produsen, kemudian nanti ada reseller, reseller. Nah, kalau kita garap sendiri belum tentu data yang sebesar ini bisa kita kerjakan sendiri ya. Tapi kalau kita punya pasukan, kita bisa semakin banyak bersaing gitu ya. Brand kita cepat naik gitu ya. Ketemu, misalnya tadi brandnya apa tadi saya lihat ada yang celana muslimah gitu kan. Nah kalau orang yang cari celana muslimah itu hanya melihat mayoritas melihat kita produk kita walaupun itu pasukan reseller potensinya akan sangat sangat besar seperti itu ya. Jadi belum yang lain ya. Tapi kalau kita main sendiri paling kita maksimal hanya punya toko misal 5 gitu kan. Sedangkan misal kita punya tim, satu tim dikasih 5. Tapi kalau reseller kita bisa satu reseller kita berdayakan punya toko lebih dari satu nanti lebih ngeri lagi ya. Nah, jadi asal apa nanti goalnya ya teman-teman ngajarin mereka dengan materi yang seperti ini gitu. Ya teman-teman ajarin caranya buka toko, cara ajari upload produk, bikin foto yang bagus. Bahkan kalau saya melayani pembinaan juga ya Mas, tadi beberapa perusahaan itu kerjasama dengan saya untuk saya bina resellernya untuk jadi pasukan di marketplace. Ya, jadi saya ngajarin seperti itu juga gitu. Jadi pasukannya nanti biar standarnya itu sama, standarnya optimal dari macam-macam ya, dekorasi tokonya, judulnya, produknya, sehingga nanti penjualannya bisa maksimal seperti itu. Ya, jadi bisa lebih maksimal lagi ketika pasukan kita banyak. Cuman kita harus tahu dulu berapa potensi
produk kita ya, jangan sampai kita mempunyai target besar tapi ternyata potensi kita masih kecil gitu ya. Nah, cara tahunya gimana? Biasanya saya cek di sini. Nah, misalnya celana muslimah. Celana muslimah, terus kita klik terlaris ya. Oke, nah di sini kelihatan ya. Walaupun mungkin yang muncul malah ada yang nggak muslimah kayak gini ya. Padahal saya pengennya belinya celana muslimah. Terus kita searching nih, saya maunya mainnya di harga 100.000 sampai 300.000 Mas. Nah, kita filter harganya dulu, kemudian terapkan. Nah, nanti mulai kelihatan. Pangsa pasarnya segini. Ya, ini ada yang jual 150.000, sudah terjual 158 terjual per bulan. Terus ini 108 per bulan. Di harga 187. Nah, kalau kayak gini tandanya kalau kita mencanangkan 1.000 ya kita harus ukur ya dari berbagai macam kompetitor ini kita jumlah. Ini kan rata-rata penjualan per bulan ya Mas ya. Jadi terjual per bulan. Kita total. Benar nggak 1.000 gitu. Kali ini hanya dengan satu toko saja ya. Dia pasukannya cuma satu. Padahal ini juga bukan celana tapi setelan baju ya. Yang celana kan mulai ini 100. Seperti itu. Jadi ini tandanya produknya cocok dijual di marketplace. Terus madu murni itu juga cocok, banyak yang cari juga. Cuman harganya, nah ini harganya 25, 85, 48.000. Nah itu harganya berapa? Nanti tinggal difilter aja, nanti ketahuan potensinya. Nah, cuma memang harus bisa membuktikan. Rata-rata dari hasil riset saya, itu mereka mempertanyakan keaslian madunya. Ya, tantangannya di madu itu jualan madu ya. Jualan madu ya, maksudnya di madu itu kok konotasinya itu kayak dijadiin istri kedua itu. Ya, maaf ya, bercanda ya. Nah, ini rata-rata beli 2 ya, dari 3 terjual 3.200, penilaian 1.500, berarti mayoritas beli 2. Nah, cara kami mengetahui bagus atau tidaknya kita cek bintang 3-nya, bintang 1, 2, 3 ya. Nah, ini salah kirim, kemasan bocor. Jadi kalau pengen bersaing dengan kompetitor yang udah laku, kita harus menutupi kelemahan mereka. Ya, jadi kita cek. Nah, kalau yang aku pernah temukan itu ada yang kelemahannya kayak gitu. Dia jualnya murah di bawah 50.000, terus pertanyaan, padahal itu bentuknya sarang ya, sarang lebah kayak itu, madu sarang lebah. Itu aja orang udah beli mempertanyakan. Ya kayak gini ya. Nah, bukan 100% madu. Nah, mereka punya tesnya sendiri juga. Nah, hal-hal kayak gini yang harus kita tutupi. Kita harus beri garansi bahwa madu kita benar-benar asli. Ya, nih palsu buktinya madunya masih disemutin. Ya nggak tahu yang benar gimana, soalnya juga masih ambigu. Saya sendiri juga nggak bisa membedakan ya Mas ya. Ada yang bilang kalau asli nanti gini, aslinya nggak kayak gitu. Nah, silakan tahapan pertama itu tadi. Yang pertama produknya harus cocok dijual di marketplace, ada kompetitor yang laku. Yang kedua, kita harus tahu keunggulan produk kita dan tantangannya di pasar tersebut bagaimana. Ya, dengan cara menutup kelemahan dan kelemahan kompetitor. Karena dari kelemahan kompetitor itu kita tahu ya dari testimoni negatif ini kebutuhan pasarnya itu apa sih? Oh ternyata memang pengennya yang asli, pengennya nggak salah kirim, pengennya kemasan nggak bocor. Nah itulah yang kita sampaikan ke customer ya.
Dengan cara apa? Menggunakan foto utama produk ya. Menggunakan foto utama produk. Nah, kalau di kami, setelah dari hasil riset, mayoritas orang beli produk itu pengen, kalau di program Amil ya, pengen didampingi, pengen dapat bimbingan, pengen bisa konsultasi. Akhirnya kita tambah tuh value-nya, semua produk yang ada di sini akan mendapatkan konsultasi pendampingan, mau masalahnya diabetes, mau masalahnya COVID, kayak Safarina ini kan herbal untuk COVID ya. Nah, itu kita kasih konsultasi pendampingan. Kalau mainan herbal kayak gitu. Karena apa? Mereka itu kalau udah cocok repeat order. Nah, seringkali yang bikin nggak cocok itu adalah mereka hanya bergantung pada herbalnya, tidak mengubah habits-nya, ya tidak mengubah pola hidupnya. Misal mereka diabetes gitu, tapi pengennya makan sembarangan, terus stres, itu mempengaruhi kadar gula. Nah, kalau di kami CS-nya standarnya harus bisa telepon. Karena market diabetes itu 35 ke atas mayoritas dan orang sibuk. Nggak sempat ngetik WA, maunya telepon. Jadi mereka memang orang yang kelamaan kalau ngetik WA. Nah, makanya harus standar CS-nya nggak bisa sekedar WhatsApp gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman silahkan kalau sudah ketemu keunggulan produknya, kemudian kelemahan kompetitor yang mau teman-teman tutupi itu dijadiin foto utama. Karena apa? Karena pembeli di Indonesia itu mayoritas males baca deskripsi. Ya, walaupun kita udah detail di deskripsi, tetap aja nanti mereka nanya gitu. Untuk apa? Ya, karena memang jarang dibaca dan mereka mengkonfirmasi lagi. Nah, tapi memang di awal agak lama di riset karena apa? Supaya ketika kita udah launch foto utama, termasuk di sini ya tampilan dekorasi toko ini ditentukan oleh keunggulan toko kita dan produk kita yang didasari dari hasil riset ke kompetitor kita. Nah, itu di sisi strategi. Nah, banyak kan pemula itu pengennya belajarnya teknis, Mas Latif. Jadi mereka buka tokonya gimana, uploadnya gimana, terus iklannya gimana. Padahal pembeli itu belinya kan solusi, bukan beli produk sebenarnya. Ya, jadi produk kita tuh jadi solusi bukan ke pembeli. Kalau enggak, akhirnya kita terjebak perang harga yang intinya siapa yang paling murah yang dapat orderan. Nah, kayak gitu terjadi karena itu tadi kita nggak kita hanya fokus ke pasar yang murah. Kalau pasar yang pengennya mahal nggak apa-apa tapi berkualitas, pengirimannya cepat, packagingnya aman, bergaransi itu juga ada. Nah, tapi rata-rata ya itu tadi pengennya mereka sendiri pengennya perang harga karena menurut pemahaman mereka yang masih baru belajar kalau nggak perang harga itu nggak laku padahal nggak juga gitu ya. Ya jadi ini setelah kita tambahin gratis konsultasi pendampingan itu bisa tembus ratusan per bulan. Awalnya hanya berapa botol saja, berapa. Nah, saya mulai kulaan itu kan dari 3 botol, 6 botol sampai sebulan itu bisa di atas 500 botol gitu loh, Mas. Tapi marginnya lumayan ya. Di sini kita ambil marginnya kan lumayan bisa 75.000, 70 ribuan ya. Waktu harganya masih 200 gitu. Ya kan lumayan, nggak perlu perang harga, tinggal kita dampingi mereka, terus mereka repeat order, enak. Ya tiap bulan ini habisnya tiap 10 hari berarti kita satu orang bisa closing 300.000. Katakanlah kalau untungnya 75.000, selama dikali 4 kan 300.000 per konsumen kalau dia bisa repeat order sebanyak 4 kali. Cuman rata-rata, ya ini kan saya lihat juga ada orang jualan herbal ya. Rata-rata pedagang herbal itu hanya sekali jual. Mereka pengennya nyari lead baru terus, nyari customer baru terus. Mereka nggak ngerti CRM, Customer Relationship Management, yang tujuannya untuk menghasilkan repeat order. Padahal ya, ketika kita ketergantungan dengan suatu platform, entah itu Facebook Ads, Google Ads, ataupun Marketplace, lalu tiba-tiba mereka bermasalah, misal Facebook Ads-nya kena AME, gitu kan, Google Ads-nya kena banned, iklannya nggak bisa jalan,
marketplace-nya tutup, misal kayak Rakuten, saya dulu jualan di Rakuten tutup, wassalam Mas, kita nggak dapat lead. Ya, padahal kalau kita manfaatin database itu nikmat banget. Ya, semenjak saya kemarin bulan Oktober akhir itu Facebook Ads-nya udah mulai jelek. November kita nggak iklan, Desember kita nggak iklan. Tapi karena udah ada repeat order, ya alhamdulillah masuk lumayan Mas, gitu loh, untuk produk diabetesnya ya. Kalau di program hamil nih tantangannya orang tuh suka coba-coba yang lain. Jadi mereka baru beli ini sekali, pengennya sekali minum hamil Mas, gitu. Padahal kan harus ada proses lain gitu ya dengan suaminya. Kalau di diabetes mereka masih bisa dikasih pengertian di telepon bahwa namanya herbal itu nggak langsung sekali minum gulanya turun, paling nggak perlu waktu 4 pekan. Dan mereka harus jaga habits mereka, pola hidup mereka. Nah, karena CS-nya perhatian, CS-nya bagus, akhirnya mereka repeat order. Dan biasanya kalau maunya sama CS itu, ya CS itu terus yang dia, ya yang dia pengenin. Jadi pernah kita broadcast gitu ya, ganti CS, namanya ini, saya maunya sama Mbak itu. Bahkan kalau kedekatan CS dengan customer itu jadi, yang kami alami, CS itu ditawari dikenalkan dengan ponakannya Mas. Barangkali nanti mau dinikahkan gitu kan. Sampai kayak gitu. Benar, kalau teman-teman serius ngurusi repeat order, hubungan dengan customer, itu kedekatan tuh bisa, kita tuh kadang cuma nyapa aja, udah repeat order kok mereka itu. Ya, cuma kadang-kadang kita dulu ketergantungan dengan iklan, dapat customer barunya gampang, terus akhirnya customer lama yang udah beli, yang sebenarnya tinggal dirawat aja, terus nggak diperhatiin gitu. Itu kalau herbal cara mainnya gitu. Nah, kalau fashion ya itu juga mainnya database sih saya lihat Mas, teman-teman fashion yang sekarang bisa ngurangi biaya iklan di Facebook ya. Itu memang mereka bangun database-nya kuat gitu. Sampai mereka berani ngasih 5.000 ketika si pembeli itu screenshot bahwa nomor CS-nya udah di-save. Ya, kalau emak-emak, mbak-mbak itu dikasih 5.000 cuma modal save nomor HP itu seneng Mas. Tapi kalau market diabetes karena mereka pengennya solusi, mahal pun nggak apa-apa, yang penting berkhasiat, nggak ada. Mereka malah ragu kalau herbal itu murah. Gitu. Jadi, ayo teman-teman yang sekarang nonton, ini database-nya diolah lagi, reseller-nya dimaksimalin lagi ya. Jadi kalau punya reseller, ayo mulai ditelepon lagi, mulai di-chat lagi, ditanya kendalanya apa, kok penjualannya menurun ya. Itu kan yang dilakukan Pak Suseno juga kan, tapi kan Pak Suseno offline ya Mas ya, jadi dia keliling membina reseller ya. Kalau saya membina konsumen ya, kalau tim herbal saya membina konsumen, ayo ditanya kok nggak repeat order kenapa? Oh mereka pindah ke merek lain, karena mungkin efek. Oh nggak apa-apa, tetap kita support gitu loh. Karena kan untuk diabetes aja kita punya 3 merek gitu Mas. Karena kan cuma distributor, tinggal konsumen itu cocoknya yang mana. Gitu. Jadi buat pemain herbal yang statusnya distributor, jangan hanya satu merek aja, karena belum tentu konsumen itu cocok pakai herbal kita. Itu ya, terus cara ngetek potensinya seperti itu ya. Jadi kalau jualannya kesehatan, kecantikan, itu kuncinya di konsultasi pendampingan. Ya. Kalau fashion, database, terus launching produk baru. Ya. Mereka tuh kalau udah militan gampang, cuma modal WA story aja udah repeat order. Ya. Itu untuk optimasi strategi sama gambarnya ya. Kemudian untuk judul nama produk, karena mayoritas pembeli itu kalau saya tanya para peserta pelatihan juga itu mereka kalau mau beli produk nyari di kata kunci sini, di kotak pencarian. Ya makanya judulnya teman-teman harus berdasar kata kunci ya. Jadi ini semua itu sudah kita riset gitu. Ya, udah kita riset 100 karakter kita maksimal. Memang
nggak ada mengulang kata yang sama, nggak pakai simbol, ya. Dan semua ada jumlah pencariannya. Jadi kalau nulis judul itu, kalau nggak terpaksa pakai simbol, nggak perlu pakai simbol. Terus yang kedua, nggak perlu mengulang kata yang sama, karena itu nggak ada manfaatnya. Justru bisa kita isi sinonim dari produk tersebut, ya. Kemudian bisa diisi kata kunci yang lain, seperti itu. Jadi nanti kita paling bagus itu risetnya pakai data iklanku Shopee, ya. Jadi masuk seller.shopee.co.id, lalu login, kemudian ke iklan Shopee yang di pojok kiri bawah ini, ya, pojok kiri. Lalu iklan kata kunci baru. Nah, nanti kita akan dapat data-data termasuk buat produsen itu. Ya, kita klik ini, klik konfirmasi, lalu tambah rekomendasi kata pencarian, tambah kata pencarian. Nah, di sini nanti kita dapat banyak ide. Nah, terus jangan lupa gunakan kata kunci yang salah ketik, ya. Jadi kalau di Shopee itu yang salah ketik itu juga ada nilainya, Mas. Kayak ini, orang nulis helm Bogo itu 41.903 pengguna per bulan, Mas. Salah ketik aja sebesar ini, Mas. Apalagi yang benar. Cuman banyak orang itu fokusnya ke yang ini, yang benar. Dia emang lebih gede, tapi saingannya lebih banyak. Lebih banyak. Ya, 487. Padahal kalau Shopee itu, ya misal kita salah ketik, kayak gini, mau beli flashcard, hanya kurang 1. Yang muncul di sini, hanya kurang 1, hanya kurang 1, hanya kurang 1. Ya, ini kalau Shopee kayak gitu. Kalau Google enggak. Kalau Google kita salah ketik, dikasih yang benar. Nah, kita mau beli flashcard, Google menyajikan yang pakai H. Gitu. Makanya kalau teman-teman yang tipe-tipe ini harus dikerjain gitu. Bahkan yang kayak gini juga gede. Ya, helm gini, Mas, 10.000. 10.000 ya? Iya, helm aja 10.000. Lumayan gede, Mas, dibanding produk saya, ya. Produk saya program hamil itu cuma nggak sampai 10.000 pengguna per bulan loh, Mas, gedean helm. Helm. Iya. Oh, sekarang nyampe ya, dulu nggak nyampe. Hamil itu dulu cuma 6.000, berarti banyak yang naik ini. Iya. Ya, program 5.000 lah, di program hamil itu cuma 5.000. Gedean helm yang typo, Mas. Kalau promil aja tadi bener aja 10.000, Mas. Itu udah mentok. Orang beli helm pasangnya lebih tinggi daripada herbal sebenarnya. Herbal, yes. Karena kelihatan segini gitu ya. Karena setiap orang punya motor. Iya, betul. Kalau hamil kan nggak semua orang butuh hamil ya. Iya, betul. Diabetes saja kecil kok, Mas. Cuma 2.500. Gedean helm. Cuma yang tipe di helm aja segitu besar yang sebesar itu. Ya, jadi banyakan dari kita fokusnya hanya ke yang benar ya. Jadi untuk kata kunci ini, teman-teman yang pertama cari yang paling nyambung dengan produknya. Entah itu jumlahnya kecil atau banyak, yang penting nyambung. Ya, jadi kalau udah nyambung nanti tinggal disusun ya. Jadi teman-teman bikin yang namanya bank kata kunci. Jadi kita kumpulin dulu tuh judul-judul ya. Judul-judulnya kita kumpulin, nanti baru kita susun. Kita susun urutannya seperti apa ya. Nah, sehingga muncul urutan kayak gini tanpa mengulang kata yang sama. Ini sudah pencarian yang paling bagus ya. Ini belum yang sajadah tanpa H, jadi masih sajadah gitu ya. Belum alas sholat ya, sinonimnya dari sajadah itu alas sholat misal atau tikar sholat gitu. Ya, alas sholat terus tikar sholat kayak gitu. Riset bahasa-bahasa selain bahasa Jawa juga ya, Mas? Iya. Sumatera. Betul. Ya. Ya, jadi
Dan kayak gini tuh bikinnya gampang kok teman-teman. Ya cuma pakai spreadsheet tinggal. Kalau kayak gini kan teman-teman pakai hasil risetnya klien saya ya. Jadi jangan ya. Ini kan punyanya klien. Jadi saya juga buka buka agensi ya, agensi jasa marketplace. Kalau datanya klien saya kasihkan kan Ya, nanti tambah teman-teman kompetitor. nggak apa-apa sih, tapi Ya. itu dapat enaknya gitu. Itu yang teman-teman kan lakuin sendiri ya. Jadi biar riset kayak gini dilakuin sendiri lah. Kan cuma tinggal ngetik kayak gini sajadah A, AA, AB, AC, AD, Yes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya kalau formatnya mah bebas, yang penting kata kuncinya apa, jumlah pencariannya berapa gitu. Nanti diurutin tuh dari atas ke bawah dari yang paling tinggi sampai paling rendah untuk prioritas iklan dan judul produk. Nah, kita ngiklan juga ke yang kata kuncinya banyak dulu sampai yang paling kecil. Karena di Shopee ini kita bisa iklan ke 200 kata kunci dalam satu waktu, Mas. Jadi kalau bisa sekali mancing ya 200 titik. Tinggal dipilih-pilih yang paling bagus yang mana iklannya. Nanti harus dibaca data iklannya seperti itu. Ya. Jadi kalau judul aku pakai ini ya, yang paling simple. Ya, yang paling simple selain jalan-jalan ke kompetitor ya. Jadi dari kompetitor ini kita bisa dapat judul-judul ya. Jadi oh ya ini riset. Ya, jadi kita risetin juga kelemahan kompetitor ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kita bikin analisa kompetitor, kelemahan, keunggulan ya. Nah, malah kalau saya kasihkan nanti teman-teman nggak kerja. Kalau pas produknya sama ya. Nah, jadi kan kita biar dapat ide kan kita kumpulin nih judul-judulnya. Iya. Judul-judulnya kita kumpulin. Yes. Terus untuk mengetahui kebutuhan pasar kita kumpulin kelemahan kompetitor. Berarti kan ada pasar yang tidak terpenuhi itu. Nah, kita tinggal bikin produk dan layanan sesuai kebutuhan pasar yang tidak terpenuhi, lalu kita tulis di judul nama produk kita ya. Maaf Di gambarnya di ya. gambar ya, gambar utama. Karena itu tadi di marketplace itu headline copywriting-nya kita masukin ke gambar. Kalau Facebook kan udah ada tempatnya Mas, gambar sendiri, tulisan sendiri. Kalau ini kita jadiin satu di sini. Kemudian untuk bayar di tempat atau COD ini ngaruh banget kalau ditulis di gambar. Karena banyakkan orang itu pengennya COD. Terus tiap produk dikasih video Mas Latif ya. Karena ini orang kadang setelah searching dia centang ini Mas dengan video. Nah, mereka lebih mantap kalau sebelum beli produk tuh lihat videonya dulu. Kayak gitu. Terutama fashion Mas. PR buat saya. Iya, tiap produk harus ada videonya. Berapa Terutama fashion. detik Mas? 1 menit bisa Mas. Jadi dan uploadnya bisa langsung di sini ya, di seller Shopee ini langsung bisa. Siap. Jadi, kalau dulu masih lewat HP, tapi yang terbaru sudah bisa di aplikasi ini maksimal 1 menit. Tapi ukurannya 30 mega, 30 MB. Oke, siap. Besok langsung tak sampaikan. Nah, kemarin kan sudah bagus itu foto utamanya tuh. Saya pengen itu segera seperti itu semua gitu. Siap. Besok insya Allah Uh, langsung diimprove. Karena kalau Mas Latif hanya maju dengan gambar produk aja, orang hanya melihat kalau nggak cocok harganya, ya cocok model sama gambarnya. Kadang kan orang tuh nggak selalu butuh itu. Ya, mereka butuh ketika searching menemukan produk kita, apa sih yang membuat saya harus memilih produk ini dibanding yang lain? Gitu. Iya. Nah, ini Mas Latif, ukuran maksimal 30 MB, resolusi kotak 1280, durasi 10 sampai 60, formatnya MP4. Jadi memang harus pakai produk. Jadi kalau fashion memang ini boleh aku kasih contoh ya. Ini punyanya murid juga. Tapi karena ini swapnya desainer ya lumayan lah. Jadi, nah, jadi kan
Nah, enak orang tuh ngelihat, oh ini tuh Oh, spesifikasinya apa. Jadi iya, produknya tuh harus ngomong gitu Mas, karena iya, pembeli malas baca harus akhirnya mau nggak mau gambar kita harus ngomong gitu. iya. Ngomong Orang, keunggulan produk kita. orang beli di marketplace nggak cukup banyak waktu ya, Mas? Karena banyak banget pilihan, Yes. makanya kalau bisa di gambar utama itu udah Mhm, menarik. Nanti kita bantu dengan gambar-gambar selanjutnya, mhm. edukasinya. Oke, Ya. siap. Langsung besok saya improve. Kan kemarin sudah bagus itu kan, Udah bagus, tinggal dilanjut saja kan. tinggal dilanjut. Siap. Heeh. Soalnya kemarin Mas kita punya klien HP itu, kita punya klien HP itu cuma kita ganti foto utamanya. Nah, Ini kan udah bagus Mas, tinggal dilanjutin aja. siap. Nah, terus Oke. kita punya klien, Hmm. dia jualannya smartphone, terus Nah, kita wawancara dulu sih ke orang beli HP itu kenapa sih? Oh karena ini gitu. mhm. Terus kita kita redesign itu foto utamanya, cuma redesign foto utama saja. Chatting itu udah masuk banyak banget Oh, sama eh, udah ada orderan sampai si klien itu minta di stop dulu. Jadi produknya dinonaktifin semua karena khawatir nggak nggak cukup. nggak cukup stoknya dia gitu. Padahal handphone ya. Banyak itu. Ya, handphone memang peminatnya banyak dan saingannya banyak, tapi cuma ngedesain itu aja udah, Cover ya. Ya. iya sudah bagus gitu. Siap. Cuma ini sudah kita nonaktifkan, maksudnya posisi kita nggak bisa lihat gambarnya ya. Mhm, Sudah dinonaktifkan ya. mhm. Jadi di awal tuh memang strateginya harus klik dulu, baru kalau strateginya clear didorong. Tugasnya iklan kan cuma dorong posisi aja Mas, supaya kalau Ya. di searching muncul di atas. Tapi Oh, kalau sudah di atas tapi nggak meyakinkan, dia cuma ya. klik kemudian pergi ke yang lain. Iya. Tapi kalau punya keunggulan, meskipun dia jalan-jalan ke yang lain, dia balik lagi ke kita. Yes. Gitu. Siap. Emang rata-rata yang dicari ini ya, yang halaman awal ya Mas ya, yang frekuensi dikliknya gede gitu. Betul, kalau di hasil iklan saya, Hmm. itu yang, jadi di Shopee itu maksimal hanya halaman 6, Mas. Jadi Hmm. iklan itu hanya sampai halaman 6 atau 60 ya. Di Hmm. laporan data iklan tuh posisi paling bawah tuh posisi 60 misal. Hmm. Kemarin tuh iklan apa ya? Saya dapat nomor akhir. Nah, jadi ini kalau kita cek cuma sampai halaman 6 Oh. iklan itu. Oh, ini udah nggak ada iklannya. Coba yang lain. Diabetes lah. Oke. Halaman 7 itu sudah tidak ada iklan. Orang udah capek ya. Nah, iklan juga sama Shopee dibatasi hanya sampai halaman 7. Oh. Nah, kalau iklan kita di posisi 60 itu biasanya yang lihat udah dikit Mas dari hasil pengalaman Oke. saya ngiklan Mas. Jadi semakin ke bawah semakin sedikit. Tapi kuncinya benahi dulu judul, foto, dekorasi toko. Kalau itu udah clear didorong pakai iklan lebih mudah. Lebih hemat ya. Lebih hemat iklannya. Hemat. Hmm. Nah, Ya, ya. cuman kadang orang kan pengennya segera grand launching gitu Mas. Ibarat dia buka toko retail ya, Iya. Indo April ataupun Ah. Betamax gitu. Mereka pengennya langsung pasang Iklan. diskon atau grand launching padahal etalasenya belum ditata, Ya. produknya, kasirnya belum ditaruh di tempat semestinya, ya kan? Ya. Akhirnya apa? Orang nggak balik lagi ke situ. Mungkin dia masuk awal terus nggak ada AC-nya, nggak nyaman belajar di sini, Iya. lantainya nggak bersih, produknya susah dicari, Hmm. ya Respon. harganya juga nggak kompetitif gitu. Oke. Ya jadi, nah seringnya orang tuh kayak gitu Mas, terburu-buru. Padahal kalau di kita itu sehari saking optimalnya maksimal cuma bisa upload 3 produk itu udah cepet Mas. Karena untuk kata kunci kita siapin kayak gini, analisa kompetitor tiap produk kita siapin, ya sama diterapin di toko maupun di klien itu sama. Makanya nggak bisa diburu-buru gitu. Jadi lebih baik repot di awal dan Mm-mm. terusnya enak ya daripada
nggak repot tapi nggak naik-naik. Iya, dan pada akhirnya kita melakukan hal yang sama, yaitu apa? Ngupload gambar ulang. Yes. Ya, benahi deskripsi, benahi dekorasi. Padahal kalau di awal udah dirancang, itu paling cuma butuh waktu sepekan, Mas. Iya. Riset kata kunci 3 hari, buka toko, desain kalau produknya nggak banyak itu sepekan selesai. Tapi kalau desainnya banyak, kayak sekarang punya klien tuh produknya 150 ya, kita bisa agak cuma foto utamanya aja yang perlu kita siapin template-nya, nah itu upload-nya ya perlu waktu. Oh. Itu sih Mas, kalau saran dari saya buat teman-teman ya nanti yang mau diajarin ke resellernya, ayo semua buka toko di marketplace, diajarin fotonya kayak gini, kalau perlu disediain. Nah, Karena mereka itu kadang memang nggak bisa ngedit foto Mas. nggak sempet. Nggak sempet, pengennya tinggal upload. Ya makanya nanti, Yes. nah nanti teman-teman yang belum tahu caranya desain video produk, foto produk bisa tonton ini. Kalah ini ya, lu. Iya, ini Kalah banyak. ya ini cara membuat mau pakai PowerPoint bisa, pakai Google Slide bisa, pakai Canva bisa. Sudah saya Namanya tugas. apa Mas? Biar teman-teman subscribe nih. Welian Tanoyo, Mas. Langsung ya. Ngomong ini free ini ya. Oke Mas, lanjut. Free. Ya, jadi butuh tutorialnya di sini aja. Oh. Ya, jadi di semua marketplace yang saya terapkan caranya sama, Mas. Ya, cuma memang untuk produk saya yang bagus itu di Shopee, ya. Jadi mau di Tokopedia, saya juga gayanya sama, gaya fotonya sama. Terus di bawah ini kok dikosongi kenapa? Karena ini Mas, ini promo-promo gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Kalau kita nulis di sini ketutupan. Ya. Terus nanti kalau terus kalau pakai iklan nanti di sebelah kanan bawah ada tulisan iklan. Oh iya. Ya. Terus kalau ikut 12 3.3 11 itu kan di sebelah sini. Jadi bawah itu udah kemakan semua sama Momo Shopee. Yes. Terus kalau di sini ketutup tulisan star, kalau di sini biasanya diskon ya, diskon sekian persen. Makanya terbatas. Tempat kita nulis itu terbatas. Ada ilmunya ya teman-teman ya. Iya, jadi terus kenapa bagusnya ini kayak COD udah kita riset, ditulis COD, terus kalau herbal berapa mili untuk berapa bulan, BPOM itu udah kita riset berdasar pertanyaan yang sering masuk. Ya. Seperti itu. Terus ini pertanyaannya. Terus untuk satu toko, satu niche atau enggak itu menurut saya bebas ya. Tergantung yang dibangun brandnya apa. Kalau brand tokonya toko herbal kayak saya ya mayoritas toko herbal ya. Cuman kita juga jual buku saya ya. Di sini ada buku ya saya masukin aja daripada saya nanti bikin toko sendiri. Saya jualan buku. Cuma yang sirwal saya pisah ya. Karena itu nanti biar jadi brand sendiri. Kalau ini karena kita cuma statusnya distributor, yang kita bangun itu brand toko. Kalau yang saya bangun brand sendiri itu saya nggak campur sama brand yang lain. Gitu. Kayak Anissa kan dia udah brand sendiri yang ya lucu misal tahu-tahu Anissa upload obat kuat gitu Mas. di Anissa Kima gitu kan ngerusak brand image-nya nanti. Ya, kalau ini kan memang toko herbal mau saya jual obat kuat, obat apa bebas. Gitu. Jadi strateginya sama aja ya teman-teman. Di Tokopedia juga sama, gambarnya satu kali gambar saya upload di 3, 4 ya sama Lazada ya. Kalau klien kemarin kita uploadin sampai Blibli, JDID juga ada yang minta sampai ke situ. Ya, Elvenia juga iya, cuma ya waktunya lebih panjang. Bukalapak juga sama. Kita semua judul nama produk ambil datanya dari Shopee. Ya. Yang lain tuh cuma beda jumlah pencariannya saja. Karena di Tokopedia Bukalapak nggak detail hasil risetnya. Tapi ada Mas. Ada, cuman nggak bisa milih. Maksudnya nggak milih kata kuncinya. Mutlak dari sana. Nah sama ya strateginya sama. Intinya itu apa sih? Orang beli pakai searching. Berarti judul nama produk harus yang mereka cari. 100 karakter itu
diisi semua yang mereka cari supaya searching ini ketemunya kita lagi, searching ini ketemunya kita lagi. Gitu. Apalagi kalau pasukannya banyak, Mas, pasukan resellernya. Wah, terus gambarnya juga optimal semua, orang ya mau nggak mau pilih brand ini gitu. Kemana-mana sama gambarnya gitu. Ya kalau gambar itu kreativitas ya, Mas. Cuma yang penting keunggulannya itu kompak gitu loh, Mas. Misal Mas Ate punya 100 reseller Aniza gitu kan. Yuk semua pakai standar gambar ini. Disediain sama desainernya. Orang kan ketika milih misal kata kuncinya himar wolfish misal, apa ya Mas ya? Yang biasa dicari itu ya, himar wolfish gitu. Terus mereka lihat, tuh di sini banyak nih pasukannya Aniza gitu kan. Mereka nggak sekedar jualan himar, tapi mereka jualan himar yang titik-titik, memberikan garansi, memberikan ini. Rasional value-nya dimasukin di gambar utama gitu. Kalau emotional value kan memang di sosmed ya Mas ya, mungkin lebih enak bangunnya. Kalau di sini rasional value-nya yang kita tekankan. Kalau enggak nanti kita kejebak perang harga, karena ini fotonya juga bagus-bagus. Itu yang polosan tuh 12.000 loh. Iya, harganya juga murah. Terus cara kita keluar dari perang harga ya harus memang menunjukkan rasional value. Dari cara apa? Menutup kelemahan kompetitor tadi. Gitu. Terus kalau maksimal PO di marketplace Shopee cuma 14 hari, Tokopedia 30 hari. Bukalapak saya lupa. 30 hari atau 14 hari. Jadi kalau yang lebih dari sebulan nggak bisa. Kecuali customer-nya mau tuh dikirimi nota dulu. Yang berangkat notanya dulu. Nanti produknya nanti. Cuman di Shopee itu ada maksimal 20% produk yang boleh PO, yang 80% harus ready stock. Kalau saya sih optimis sih Mas, ketika kita udah tahu market yang kita target, yaitu yang nyari kualitas, terus kita iklan di atas, itu lebih mudah closing daripada kita hanya saingan bagus-bagusan foto sama murah-murahan harga. Berarti ada peraturan juga, reseller nggak boleh perang harga ya Mas ya? Ya kalau bisa sama reseller sama produknya perang harga. Iya, perang harga sama perang bonus biasanya Mas. Iya. Itu nggak boleh ya kalau harga. Kalau bonus nggak apa-apa sih. Ya nanti kuat-kuatan di bonus akhirnya. Iya. Ya. Oke. Jadi itu benahin tipsnya ya, benahin judul nama produk, gambar foto utama, dekorasi toko, baru diiklankan. Gitu. Nah, nanti kalau bahas iklan ini bisa cukup lama ya. Nanti teman-teman tonton aja nih, ada yang bahas iklannya. Ini satu yang sama Mas Bayu ini bahas iklan di Shopee. 2.000 ya viewers. Ya orang pengennya langsung iklan Mas. Langsung to the point ya. Padahal itu hanya salah satu faktor pendorong ya. Yang lebih penting ya memperbaiki strateginya. Fundamental. Jadi kadang tuh orang lupa sama yang basicnya bisnis Mas. Bahwa basicnya bisnis kita memenuhi kebutuhan customer kan. Menyelesaikan masalah. Ya itu yang terjadi saya dulu Thomas, sebelum saya ikut GBC itu. Saya tuh bisnis ya cuma ngandelin jago di teknis. Tapi kok nggak berkembang bisnisnya. Iklan udah bagus kok nggak dibeli. Ternyata produk saya yang memang nggak bersaing. Nggak memenuhi kebutuhan pasar. Akhirnya kan bisnis down tuh Mas waktu itu. Setelah ikut GBC, saya mulai paham bahwa bisnis itu nggak sekedar teknis, strategi. Akhirnya saya banyak belajar strategi juga, ya ikut SBM, ya kan, IBF, ya kan. Nah itu. Ya. Awal mula dari awal mula Ahlul Workshop tuh kayak gitu Mas. Teman-teman enak sekarang nggak perlu ngerasain bangkrut gitu loh. Kalau saya kan sampai tidur garasi itu. Masya Allah. Ya udah anak 2 itu Mas waktu itu. Teman-teman kan cuma tinggal supaya nggak salah gini ya. Kalau saya harus ngalami tidur. Karena kita nggak punya mentor ya Mas. Ya dulu susah Mas kita. Belum banyak mentor ya. Ya saya 2011 ya awal mulai jualan online tuh mentornya cuma 1 gitu.
Terus 2016 baru belajar yang lain. Mulai iklan di Google. Mulai punya mentor iklan di Google. 2000 ya itu 2017 mulai Facebook Ads. Masuk agak terlambat saya Mas belajarnya untuk teknis. Nah teman-teman sekarang enak, tutorial di YouTube banyak, mentor juga banyak. Nah dulu susah Mas. Iya, mau bayar pun mahal dulu, ada pun mahal. Dulu uang 3 juta itu kayak mahal Mas, kalau sekarang kayak murah gitu. Dulu 3 juta itu kayak mahal banget. Untuk ikut workshop 3 juta dulu mahal 2011 2012 ya. Mahal itu karena pertama kali Mas. Kalau udah pernah masuk sekali murah sih sebenarnya. Iya, kalau udah ngerasain yang bayar 10 juta ya. Terus price maka malah gampang gitu. Kalau udah ngerasain. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas. Mas mau tanya, sudah ada toko di Shopee udah 9 bulan, repeat order sudah banyak. Tapi judulnya kurang optimal dan banyak kata-kata yang diulang. Nah ini sebaiknya yang dirubah yang belum laku aja ya. Kalau teman-teman takut spekulasi, lebih baik yang belum laku dulu. Ya, atau nanti kalau misal punya toko yang lain, ya itu bisa pakai cara saya. Karena kalau nggak hati-hati, bisa kena blokir. Ya. Misal teman-teman naruh judulnya salah, bisa kena blokir. Dulu produk saya yang ini sempat kena blocking Mas, padahal ini bestsellernya toko kami karena ada koceng Mas. Jadi obat kuat, tipu koceng itu nggak boleh. Karena itu kita deteksinya lama. Makanya hati-hati kalau mengubah judul. Terus kalau follower toko itu penting asal aktif. Ya, caranya cari follower aktif gimana? Masuk halaman produknya kompetitor ya. Lalu geser ke bawah. Nah ini bukan orderan sesungguhnya ya. Nah kita cek. Nah ini kita klik. Kita follow yang aktifnya bukan sekian bulan, tapi berapa menit, berapa. Jangan sampai yang berbulan-bulan, itu artinya follower pasif ya. Dari yang aktif. Kemudian kalau yang bisa di chat, ini bisa kita chat Mas, kita tawarin produk kita. Gitu. Bisa itu namanya ya? Bisa sales door to door. Ada maksimalnya enggak Mas William? Alhamdulillah belum pernah ke blocking sih Mas. Karena kan kita kayak jadi pembeli gitu loh. Sebenarnya kan statusnya kita nawarin di sini. Belum pernah. Cuma kalau follow ada maksimalnya. Sehari maksimal 100. Itu udah aturan dari Shopee. Setelah 100 kita nggak bisa ngeklik follow lagi. Terus maksimal kita hanya ngefollow 3.000 akun. Nah setelah 3.000 nggak bisa. Jadi harus kita unfollow lagi. Mirip kayak Instagram ya. Ada maksimalnya juga ya. Instagram ada maksimal ngefollow orang juga ya Mas ya? 7.500. 7.500 ya. Nah di Shopee juga 3.000. Nah keuntungannya itu nanti kalau mereka pas butuh, mereka kan bisa ingat sama produk kita. Jadi kayak Mas Mirwan kalau tahu itu dia nerapin kayak gini juga Mas. Oh iya. Ya. Yang perkakas kayu ya? Ya dia juga nerapin kayak gitu. Nanti kalau pas mereka butuh, mereka ingat, mereka chat juga kok gitu. Oke. Oke. Siap. Nah, ini insight baru nih. Nah, terus kita sambil jawab pertanyaan aja ya. Kalau materi sih itu gampang lah kalau teknis ya. Kalau strategi kan bisa. Mungkin aku mau nanya Mas. Boleh. Kalau seandainya grafik udah jadi, itu kira-kira apa daily activity reseller yang harus dilakukan? Naikin produk, terus promo itu. Oh iya, benar. Naikin produk benar itu sehari 4 jam ya, tiap 4 jam ya, 5 produk ya, 5 produk. Terus Shopee Feed itu cuma bisanya diakses di HP ya, Shopee Feed sama Shopee Live Mas. Kalau punya stok minimal live seminggu sekali. Shopee Live. Ya. Shopee Live seminggu sekali. Kalau tiap hari bagus. Bisa walaupun hanya 15 menit, yang penting aktif. Oh iya. Ya. Nah, tak minta nanti. Ya tinggal timnya live sebentar lah. Iya. Gitu. Iya. Kan kalau followersnya itu apa? Apa? Shopee Feed itu apa Mas?
kayak feed Instagram gitu. Shopee juga punya Mas feed. Kayak Kita bisa status gitu posting. ya. Gampang Mas, ntar saya coba Oke. share screen. Ya. Terus, nah ini juga bocoran nih, hashtagnya kita pakai yang populer ya. Hashtagnya di Shopee Feed juga harus ikut yang populer. Nah, saya nah, kita buka Shopee. Nah, oh ini belum login. Nah, saya login dulu. Harus login soalnya. Siap. Soalnya kalau ngetek di HP kan kelihatan passwordnya. Oke. Ini pakai handphone ya? Connect ke PC? iPad Mas. Oh, pakai. Siap. iPhone juga bisa kalau Oh. nge-zoom ini dia bisa share screen iPhone sama iPad. Tinggal ditancepin aja kabelnya ke laptop, ke laptop sama ke iPad atau iPhone kita. Terus nanti kita bisa share screen kayak gini. Bisa ya? Bisa. Coba. Ini cuma saya ada iPhone cuma ini pakai iPad aja. Oh iya. Nah, ini Shopee Feed. Shopee Feed kayak gini. Oh Ini iya. bisa story juga, Mas. Oke. Ini kan tim juga nge-story ya. Yeah. Story. Oke. Terus nanti feed kita itu kalau yang di timeline bisa muncul yang kayak gini, saya nggak follow kayak gini tapi muncul. Nah. Terus gunain hashtag ini loh, Shopee Haul, New Normal. Oh. Ini udah dibuktiin naikin view. Oke. Beauty, fashion ya. Terus kalau bikin feednya ini ketik tombol plus terus buat postingan. Iya. Kayak buat status WhatsApp gitu ya Mas ya. Halo Mas Belian. Ini sinyalnya agak. Halo teman-teman, masih dengar suara saya? Ya, ini Mas Belian. Sinyal saya atau sinyalnya Mas Belian ini? Masih ya? Oke, ya berarti Mas Belian nih masih. Kita tunggu. Nah, Mas masih di unmute Mas, di unmute dulu. Nah, siap. Oke, tadi putus sebentar Mas. Oke, siap. Nah, ini tampilannya kayak gini sih. Kita bisa ngasih highlight juga. Terus nanti ada performa Shopee Feed juga. Kalau Shopee kan Feed itu berapa resolusinya Mas Galian? Sama kotak juga ini. Wow. Saya pakainya 1000 kali 1000 sih Mas. Iya. Tim saya pakainya 1000 kali 1000. Oke. Gitu. Jadi daily activity-nya ini tadi Mas, naikin produk, terus Shopee Feed, Shopee Live. Itu yang organik ya. Kalau yang iklan kan teman harus punya budget iklan. Terus ini biar auto performa chatnya nggak turun. Chat itu harus berhenti di penjual, maksimal balas chat 12 jam, sama auto reply itu harus dibales ya. Kayak gini kan auto reply nih, selamat datang. Nah, tetap dibales sama tim. Karena kalau nggak persentase chat turun. Itu KPI-nya reseller juga kayak gitu, Mas. Iya. Jadi nanti kita bisa rahasia tuh. Oh, ini kok performa chatmu rendah nih. Kamu mesti gini. Misal. Oh, betul. Mesti. Oke. Udah ketebak. Terus kalau Shopee siram tanam, game dan sebagainya itu nggak ngaruh, nggak menurunkan performa chat ya. Pokoknya kalau status kita sebagai penjual, chat itu harus berhenti di kita. Oke. Kayak teknik closing kan gitu, chat kan nggak boleh berhenti di konsumen. Yes. Itu biasanya daily activity-nya itu aja Mas. Kalau yang nggak pakai iklan, kalau yang pakai iklan memang harus mantau iklan. Nah itu. Tapi sebenarnya dari organik aja Mas, kalau kita kata kuncinya benar, itu udah ada orderan Mas. Kalau judul, gambar,
deskripsi dashboard mayoritas ya itu ada kok orderan Mas, walaupun tuh produk masih baru nggak ada reputasinya. Saya kemarin Mas punya murid, pertama kali Mas punya murid dari luar negeri. Wih, Dia orang Yaman dapat istri Saudi, oke. pindah ke Solo karena Oh, dia iya ikut banyak sih. suaminya lah intinya gitu. Banyak Ah, dari Arab ya. ikut workshop saya Mas, Oke. ikut workshop. Dia bahasa Indonesia juga belum lancar-lancar banget, jadi aku milih-milih kata-kata juga gitu. Kalau chatting tuh malah pakai bahasa Arab itu, wah itu ya. Oh, Itu dia udah closing Mas, jualan sambel ah, di Shopee, belum ah, ada ratingnya, ah. closing Mas. Orang Yaman baru pertama kali ikut workshop Ah, itu, ah, toko masih baru, ah, jualan sambel yang persaingannya juga itu banyak, ah. closing kok Mas. Iya, berarti masih ada kesempatan ya Mas ya. Masih ada, yang penting Berkecil hati ya. sabar, sabar. Sabar. Sabar untuk memperbaiki tokonya dulu, Mengimprove. jangan buru-buru grand launching gitu loh. Iya, Pengennya kok. iya, Mm-mm. siap, siap. Kalau ini Mas, mau Mm-mm. belajar iklan lebih dalam gimana Mas, Mas Willy? Mungkin teman-teman setelah Mm-mm. ini selesai, mungkin ada ini juga banyak beberapa brand owner Mm-mm. mungkin pengen mendalami iklan gitu. Iya, saya Hmm, ada buku, ya ada buku, hmm, ada kursus online, ada hmm, workshop offline, ya. hmm, Kemudian juga ada in-house training. Nah itu tergantung kebutuhannya sih. Kalau yang hmm. enaknya online itu kan waktunya nggak terbatas. Cuma video saya itu panjang-panjang karena jelasin Nah, iklan itu nggak baik. bisa sepotong-sepotong. Iya. Ya alurnya harus jelas gitu. Hmm, Kalau di workshop online itu kan saya kan awalnya itu course itu dari workshop online ya Mas. Jadi rekaman workshop online jadi iya. panjang-panjang. Dan nanti Hmm, kalau memang berkenan bisa hubungin Mas Latif ya teman-teman ya untuk ah, kalau pengen ya. Teman-teman udah masuk di grup semua kan? Ada yang belum masuk di mm, grup Digimap Sharing? Nanti mm, insya Allah saya infokan di grup besok. Nanti malam iya, atau besok pagi lah insya Allah. Yang iya. belum masuk komen, biar Mm. saya pastikan masuk dulu. Gitu. Ya Workshop ini online ya. nggak buru-buru off tahun teman-teman, kita jawabin pertanyaan aja. Saya Iya. kalau ngajar sampai jam setengah 11 malam biasanya Mas. Kalau Luar biasa ya. ya apalagi kalau aktif kayak gini, kalau nggak aktif itu biasanya jam Iya. 9 kurang 15, maksimal jam-jam sudah saya off, saya end meeting. Nggak ada pertanyaan, materi udah selesai. Ya, siap. Kan? Mungkin biar nggak terlalu larut juga jam Hmm. setengah 10 Mas Belian mungkin. Ya, ya ini ada pertanyaan bagus-bagus. Saya senang kalau aktif gini loh, tandanya orang itu minat. Tapi kalau saya Iya. ngajari reseller nggak ada yang nanya, ini saya tuh mereka tuh praktek atau enggak gitu loh kadang. Iya. Khawatirnya mereka cuma dikumpulin ya Iya. kolektor ekos kayak saya. Ya, jadi itu Iya. kan koleksi buku ya. Nih Hmm. banyak nih Mas, sebelah kanan saya lemari ya, isinya buku doang. Banyak yang belum kebaca. Keren. Nah, Siap. ini Oke. ada pertanyaan bagus nih Mas ya. Hmm. Hmm, kalau jualan jasa di marketplace bisa atau enggak? Nah, Hmm. bisa tapi modelnya kita itu kayak hanya numpang di marketplace ya kayak gini, kawat. Ini kan sebenarnya produk ya. Hmm. Bandung aja. Nah, Bandung. Nah, nanti kita bisa gunain marketplace untuk tempat kita sebagai brosur lah. Transaksinya nggak di marketplace. Nah, ini tergantung jasanya jasa apa. Karena kalau di marketplace itu kita juga nggak harus ngirim resi sih, nggak ngirim barang. Misal kita mau desain undangan, jualan jasa desain gitu ya. Hmm. Ya kalau kompetitor kita laku, jasa desain undangan ya udah, itu ada potensinya. Cuma saya kan nggak tahu ini jasanya apa. Nih, jasa desain lokasi undangan 25.000 aja laku kok 7 gitu kan. Hmm. Ya. Mas Latif barangkali mau desain lagi. Mas Latif. Saya tuh mau nge-hire Mas Latif tuh kabotan. Wes kelasnya wes suka. Jadi desainer aku. Iya, wes suka desainer soalnya. Jadi
caranya kayak gitu ya. Ini Mas siapa yang nanya tentang jasa. Kalau kompetitor di situ laku, kita bisa jualan di situ. Kalau enggak, gunain marketplace untuk numpang kayak ini. Jual 081 sekian. Nah, kayak gitu. Misalnya jual 0857 sekian-sekian, jasa apa gitu. Karena muncul di Jadi kita SEO Google numpang, juga ya. betul. Karena marketplace kan situs kuat. Kuat ya. Mm-mm. Oke. Siap. Ya, terus Terus nanti aja lu Mas, saya udah biasa ngajak malam. Cuma Mas Latif kayaknya yang biasanya nggak sampai malam. Kecuali kalau kita ngobrol di hotel ya Mas ya. Kita ya itu lupa. kalau jam 1 baru selesai. Sampai suaranya habis. Iya, bukan karena workshop tapi karena ngobrol ya Mas. Ya karena diskusi sharing gitu. Iya. Oke. Ini ada Iya. pertanyaan lagi Mas Belian. Hmm. Background lebih baik polos atau putih atau berwarna? Status Oke, sehat itu penting nggak? siap-siap. Itu pertanyaan bagus. Itu kita juga kenapa tadi riset kompetitor? Karena ibaratnya kita tiru aja cara mainnya yang udah sukses gitu loh. Termasuk fotonya. Nah, Oh, ceritanya gini Mas, saya waktu launching celana sirwal itu kan hmm. fotonya pakai bule Mas di Bandung kan. Ya. Tak pakai di marketplace itu nggak bagus iklannya. Oh, Kalau di Facebook Ads bagus. iya iya. Setelah saya dulu kan nggak pakai riset tuh. Hmm. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata jualan yang laris di marketplace itu foto celananya hanya dari pusar ke bawah, selesai. Hmm. Cara fotonya dulu. Tinggal nanti background-nya kita lihat. Kalau yang di marketnya sama dengan kita, misal 100 sampai 200, Hmm. banyak kan background-nya putih atau alam, ya atau ada. Oh, Nah, cara riset saya kayak gitu. iya. Kenapa herbal nggak pakai model? Pembeli herbal nggak butuh model gitu loh. Butuhnya Butuh khasiat. benefit ya. Iya, siap. Iya, cuma Oke. kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, oh gaya fotonya kayak gini. Hmm. Ini kan kita urutin terlaris tuh. Hmm. Ya, background putih. Cuman kalau memang kita pengen masuk rebut marketnya, share-nya dia, kita harus tulis tuh keunggulan produk kita. Hmm. Ya, kayak inilah, ini udah agak mendingan ya, cuma kurang rapi aja tulis. Kalau saya taruh di sebelah kanan semua. Jadi gambar di sebelah kiri, keunggulan di sebelah kanan. Hmm. Jadi dilihat dari kompetitornya. Terus seringkali ya, saya tadi dapat studi kasus juga. Ini bukan punya saya, hanya ini punyanya orang. Tadi pagi juga ngajar di Disperindak. Nah, Biasa. jangan pakai kayak gini, ini terlalu rame. Orang tidak fokus ke produk, malah fokusnya ke background-nya ini. Ya. Jadi kalau kayak gini, saya akan pakai background putih. Ya. Terus sebelah kanan saya tulisi keunggulan. Nah kalau kayak gini kan ketutup 7% off. Belum nanti ketutup ini, 33, gratis ongkir, cashback ekstra. Itu belum ikut kelas juragan marketplace itu, Mas. Ini sebenarnya udah beberapa kali Mas, cuma saya suruh ganti nggak diganti-ganti. Ini kan kelas saya di Disperindak Jogja ya, di Rumah Kreatif Sleman ya. Siap. Ikut udah 2 kali live, selalu mengajukan di bedah toko, cuman nggak dipraktek-praktekin gitu. Ya. Karena saya lihat apa, dia kan jualannya kotak tisu ya, kotak tisu. Ya, kita searching terlaris, yang satu harga sama dia di 50 sampai 100 ribu tuh gaya fotonya fokus ke produk gitu loh. Tapi dia sendiri malah terlalu rame. Jadi background-nya apa, cek aja kompetitor gitu. Kayak ini ya, ini background-nya kayu misal. Cuma tata letaknya ini jelas. Ini background-nya meja, background-nya apa. Jadi cek saja kompetitor. Mereka udah terbukti works caranya. Daripada kita riset, kayak saya tadi sudah foto pakai bule, kalau itu saya nggak kepake buat Facebook Ads, saya udah rugi Mas itu foto bulenya itu. Mahal ya. Gitu. Jadi silahkan riset di kompetitornya. Terus tadi biaya per klik ya Mas ya. Oh ini ada yang penting Mas. Saya ingetin teman-temannya ada pertanyaan ya. Mas kalau foto antara reseller sama distributor persis nggak apa-apa. Sebaiknya kalau bisa beda. Makanya kan teman-teman kalau bisa desain sendiri supaya nggak kelihatan
yo ini suppliernya sama gitu loh. Ya. Terus nah ini kan banyak yang ngajari mancing pembeli dengan dibeli sendiri. Saya nggak ngomongin hukumnya ya. Dalilnya kayak gimana haram-haramnya mesti jadi debat itu. Sana bawa ustadz ini, saya bawa ustadz ini. Saya ngomong dari sudut pandang marketplace saja. Ya bahayanya yang pertama di banned tokonya. Ya jadi kalau ngelakuin orderan fiktif, fake order, itu yang pertama di banned produknya, di banned tokonya, duitnya ditahan. Yang keempat, ini resiko paling berat, didatengin orang pajak. Wes. Di Jogja itu ada mas, temennya teman saya. Dia melakukan orderan fiktif, terus didatengin amplop coklat. Ya, padahal itu transaksi fiktifnya dia dimintai sama pajak. Ngampung nggak itu? Nah, Bayangin kalau teman-teman ngelakuin itu ya, naudzubillah bukan teman-teman ya, orang kan di luar sana ngelakuin itu, kemudian orang pajak itu razia, mereka klik terlaris, terus mereka lihat nih, misal ini orderan beneran 200 dikali harga gitu. produknya, misal 1.000 dikali satu produknya 100.000, itu Iya, 100 juta tuh kalau nggak salah ya, iya, 100.000 dikali 1.000 itu 100 juta loh. Orang pajak kan bisa ngitung, wah ini sehari iya, 100 juta, ini nggak bayar pajak, ini rampung dia. Selesai, padahal aslinya iya, orderan fiktif. Saya iya, wanti-wanti itu aja, saya nggak bahas hukumnya apa ya. Karena Pak. yang kayak gitu mun nyari dalilnya juga gampang, tinggal cari ustadz yang membolehkan. Ya. Nanti kan alasannya ya kayak buka restoran lah mas, ngundang teman-teman kayak gitu. Ya terserah lah, saya cuma ngasih. Karena dari marketplace, nah ini nih, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Marketplace itu punya algoritma mas, punya sistem yang jadi orang yang melakukan orderan fiktif itu posisinya nggak selalu di atas. Saya tadi Hmm, dapat di produk apa, saya lupa ya. Eh, Tadi baru tadi juga sih ada studi kasus. Jadi walaupun dia udah ngorder sendiri produknya, nah, itu dia nggak ditaruh paling atas karena hmm, oh batik ya, hem batik pria, hmm, hem batik pria. Oke. Ya karena dia terdeteksi yaitu ulasannya cuma dikit, terjualnya banyak. Hmm, Terus tanda-tanda toko yang mau melakukan orderan fiktif adalah harganya dibikin Mahal. murah mas, malah Mau nggak? dibikin 200 rupiah, berapa rupiah. Hmm, Ya saya tadi tuh nemu di batik apa lurik lah intinya. Nah ini mas, ini kan terjual 138, 133, 131. Nah hmm, ini kok ada 980 terjual per bulan kok nggak sebelah kiri. Harusnya urutannya kalau yang paling banyak itu sebelah kiri. Kita hmm, cek ya. Nah ulasannya cuma 9, hmm. ratingnya cuma 9, terjual 1.500 ya. Kemungkinan orderan fiktif. Sudah. Ah, Itu belum cara tahu. deteksinya. Ya, Ya, ya. Walaupun ini kan urutannya jelas dari paling kiri ke kanan itu dari yang paling ya, banyak ya. jumlahnya. Ya mungkin Shopee juga udah punya algoritma untuk ngedetek itu ya Mas ya. Iya, termasuk dari IP ya, dari WiFi, dari handphone. Soalnya juga ada yang kena 13 jutaan, Mas. Hmm, Duitnya nggak tahu itu jadi balik atau enggak gitu. Ya, aneh sih kalau UMKM. Iya, Eh, dan ini akan merusak ekosistem, Mas. Akhirnya hmm, pembeli itu tidak mendapatkan review yang jujur. Iya. Nanti ya Ah, tinggal pilihannya pembelinya makin pintar, dia bisa milih-milih sama nanti kalau pembelinya ketipu, barangnya nggak bagus, udah nanti kena testimoni jelek. Iya. Sama Itu ya, kita jadi juga kurang malah jadi kurang terpacu untuk berkembang ya Mas ya. iya Jadi jadi nggak natural. iya, kalau kita pengen orderannya malah kita belajar terus sih. Iya. Hmm, Nah, makanya kan kalau pengen orderan banyak, menurut saya jangan hanya di marketplace, bangun Instagram tuh. Kayak Mas Fatih kan punya followers banyak. Kalau Instagram, launch produk baru, pengen dapat rating di Shopee tinggal tinggal ada bikin WA story, IG story aja kan, atau nih. posting promo di Shopee. Hmm, Kode vouchernya ini. Udah kita bisa deteksi itu traffic dari Instagram, Bagus sih Instagram. followers Instagram. Makanya saya tuh marketplace garis tengah, Mas. Ya, bukan Nah, garis lurus ya. Kalau garis lurus kan kayak ngeklaim sepihak.
Saya garis tengah saja gitu. Tidak fanatik sama marketplace, tapi tidak mau kecanduan. Oh, Ya. Soalnya aku juga agak berat kemarin kecanduan Facebook Ads ketika Facebook Ads-nya jelek, kempot-kempot omset gitu kan. ya, ya sebenarnya nggak Gitu. apa-apa Jadi sih buat omset, tapi kasihan timnya. iya Mas, ketika nggak ada lead itu Iya, bingung mau ngapain. ngapain gitu. Iya, Iya, kalau timnya kan mulai, waduh ini mesti ngaruh ini ke bonus saya gitu kan. oke. Kan kayak gitu. Mas, ini fake order Jadi ada kalau saya momennya gitu. juga loh, Mas. Ini Iya, ada di cuma komen. jangan sebut nama. Ya, Iya. jangan tahu lah kita. Iya. Oke. Bahkan fake order yang untuk dapetin cashback, ya jadi ada dulu tuh, tapi masuk penjara itu pelakunya. Jadi dia manfaatin voucher-voucher di marketplace, Mas. Hmm, Cashback-cashback itu loh. hmm, Jadi misal Tokopedia punya cashback nih, kalau setahu saya kalau di atas 10 juta itu bisa 500.000, Mas. hmm. Nah, Wah, terus orang ini majang produk apa, misal laptop atau HP, itu harganya 10 juta, ah, terus diorder sama temennya, atau gengnya dia sendiri, atau dia sendiri, dia hmm. dapat 500.000 dari situ. Ya, cashback, si cashback. Jadi Gojek itu cuma berangkat misal nganter amplop kosong, nganter atau bahkan cuma suruh ke sana terus klik sudah dikirim, Ah, iya, iya, iya. Ya udah tapi lah. ada yang masuk penjara karena masuknya fraud, Mas, Nah, pelanggaran fraud. iya. Nah, Ya, jadi kita nggak jadi itu publik ngeri. kayak gitu. Iya, Iya, gitu. ya Mas. Kalau ngaku bisnisnya apa pasti nggak berani anu. Iya, Jualan di marketplace jualannya apa gitu. Jadi oke. hati-hati ya teman-teman ya. Kita kan juga nggak pengen kena bayar pajak terlalu mahal. Ya, Kemudian kita nggak pengen berurusan dengan hukum. ya paling enak sih jujur ya. Ya, insya Allah. Iya. Iya. Kata Mas Bagas kan, kalau kita bohong, tunggulah kebinasaan gitu. Baik cepat ataupun lambat, tunggu aja. Oke, Iya ya. ini ada pertanyaan lagi Mas Dalian Boleh, boleh. dari Mas Malik. Kalau mengaktifkan gratis ekstra ongkir, itu berpengaruh nggak sama hasil? Kalau Kamu di saya pengaruh. Kalau di toko saya pengaruh. hmm, Ya. hmm, Kalau karena itu Shopee itu pembeli di Indonesia itu lebih seneng gratis ongkir daripada diskon, Mas. Itu ada datanya. iya sih, betul. Oh. Saya jualan buku Biasanya, juga gitu ya. lebih seneng mereka digratisin ongkirnya daripada diskon. Hmm, Di Shopee juga gitu. Menurut saya cashback ekstra sama gratis ongkir ekstra itu yang lebih sering dipakai itu yang gratis ongkir. dong. Karena kalau cashback mereka juga belum tentu tahu mereka besok beli apa. Mereka tuh juga mulai pintar, wah ini bikin saya belanja-belanja terus gitu kan. Hmm, Tapi kalau gratis ongkir kan besok saya nggak harus belanja lagi nggak apa-apa hmm. gitu. Jadi menurut saya kalau di toko saya toko Iqbal ini ngaruh ya. Oke. Ini malah ngomongin pajak ini Mas. Ya ya karena Iya, ya, itu sih Mas daripada kena nanti. iya. Hmm. Ya ini nanya Apalagi ini Maret Mas SPT Mas SPT Maret harus sih SPT pribadi. udah beres bisa udah ada admin. Alhamdulillah. Wes terang Mas aku Mas. Iya. Karena jujur ayam. Iya, Maret kan SPT. Online Mas kemarin berarti. Sama Setoran. online Mas. Saya cuman setoran ini aja, Hmm. setoran berkas. Iya. Karena aku ya kan sejak pandemi kemarin kan Mas, tahun lalu Maret itu pajak itu kan udah online. Iya, lebih enak online. Soalnya harusnya juga lama. Mas, agar pajak Shopee lebih murah gimana? Ya nggak bisa. Iya, jangan banyak ikut promo Mas. Karena kan yang bikin mahal itu. Ya Kita kalau ikut pas gratis ongkir ekstra kan pajaknya lebih tinggi hmm. retribusinya. Oh jadi ada Biaya pajaknya juga ya Mas ya? ada. Hmm. Jadi kalau jadi star seller terus ikut promo-promo itu juga tinggi ya. Ada kok Mas biaya Iya. admin Shopee nanti dicari aja. Tapi kan semakin banyak pajak kan semakin banyak penjualan Mas. Nah itu akhirnya mau nggak mau kan harga produk kita juga dinaikin sekitar 6%. 6% ya? Oh, Iya, habis malah kayak ini hampir kayak pajak restoran ya, 10%. iya ini saya lupa ini yang mana. Hmm. Intinya Oke.
Oke ya, nah, nanti teman-teman bisa Dicari aja ya. cari aja lah informasinya. Ada tabelnya kok. Atau nanti Mas Belian buatkan tutorial ya Mas. Oh, kalau YouTube-nya udah ada kemarin bahas pajak Ah, itu ya. oke. Siap. Nah ini biaya admin plus layanan program ini ya. Nanti ditonton aja. Oke. Siap. Oke Mas Belian, mungkin ini sudah jam 21.30. Mungkin Mas Belian mau ini apa? Oh ya, informasi teman-teman Mas Belian juga bagi teman-teman sebagai prinsipal, kalau mau didampingin Mas Belian bisa ya Mas ya? Bisa Mas, saya Hmm. juga mendampingi corporate yang punya reseller ya untuk nanti dapat materi secara live dan rekaman video dan bedah toko untuk Nah, resellernya gitu. kesempatan. Yang ngajarnya pakai Zoom kayak gini sih. Ya. Ya. Jadi tapi lebih spesifik ke langsung ini ya ke produk. Ya, langsung produknya. Dan prinsipal kita kasih PR Mas untuk Hmm. mereka yang nyediain foto produknya sesuai standar. Nah, Nah, reseller kan rata-rata mungkin nggak punya laptop tuh. Ya kita yang minimal mereka punya ilmu yang sama dengan kita, tinggal masalah gambarnya itu tadi prinsipal atau pemilik merek yang menyediakan gambar utama itu. ada berapa slot brand Mas yang Mas Belian masih bisa bisa dampingi? Kalau malam itu yang kosong ya Selasa sama Rabu sih Mas. Kalau itu jadwal ngajarnya malam ya. Karena kan Senin sama Kamis sudah ada. Terus kalau siang itu baru Senin siang jam 1. Paling satu Gitu. ya, satu brand ya. Iya, satu band itu biasanya 1 jam sampai 2 jam. Nah, Heeh. jadi Nanti dapat PR. Nanti setoran gitu. Gitu. oke, jadi teman-teman kalau pengen didampingi Mas Belian karena kemarin juga kita sering apa ya sharing ya saya sama Iya. Mas Belian kan kalau workshop awor Hmm. tidur bareng naik kereta bareng gitu hotel sama gitu jadi cuman beda ini aja meeting room aja. Nah itu Mas Belian ada pendampingan khusus prinsipal yang punya reseller karena tema kita juga reseller dan itu masih satu slot gitu. Nah monggo nanti silahkan saya share link grup aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tanya nanti silahkan bisa langsung hubungi saya akan Iya. linkkan juga ke Mas Belian. Gitu. Jadi malam Mas Selasa malam, Rabu malam. Jadi kalau Senin sama Kamis sudah. Kalau itu ngajarnya harus malam ya. Tapi kalau ngajarnya siang atau sore atau pagi masih lumayan banyak ya. Ya kalau saya kan workshopnya weekend ya, Sabtu Ahad tuh Mas. Kalau acara-acara saya itu di weekend sih. Kalau weekdays mayoritas yang ngajar. Kalau weekend lebih ke offline ya Mas ya. Iya offline, acara-acara offline ya. Selain workshop offline ya ada panitia Oke. acara-acara lah Mas. Biasa ngurusi pengajian tuh. Betul. Nah, Jadi teman-teman nanti yang belum masuk ke grup Digimap Sharing ini ada link Zoom, link grup Digimap Sharing silahkan masuk. Di situ ada saya sebagai admin. Nanti silahkan japri aja, gitu. Biar nanti langsung saya kasih nomornya Mas Belian ya, gitu. Nanti kalau saya kasih nomornya Mas Belian langsung banjir chat nanti. banjir pertanyaan teknis malahan ya. Iya gitu. Jadi khusus yang teman-teman prinsipal mau didampingi aja sih. Khususnya Aniza Himar sendiri juga udah banyak dibantu sama Mas Belian. Cuman karena kemarin ada peralihan advertiser jadi saya harus merecall ulang nih. Gitu. Gitu teman-teman, mungkin closing statement Mas Belian sebelum kita tutup acara malam hari ini. Oke. Kalau dari saya sih gini, sebenarnya masalah teknik itu mayoritas mirip-mirip Mas. Ya, saya belajar Google Ads itu gurunya ada 7 ya. Oh. Setelah saya, ya Google Ads doang loh itu. Ya, jadi ada Mas dari urutannya itu ada Mas Yusta itu Masta Underground ya, timnya Mas Indra. Terus ada Gus Nana, Mas Mambai, Revi, Pak Pamuji, Beniho, satu lagi saya lupa siapa. Itu yang offline ya, belum yang online ya. Nah, itu tuh pada akhirnya saya tuh ngeramu sendiri Mas, sesuai dengan
strategi bisnis saya. Cuman kalau kita belajar teknis, kalau ikut workshop itu biasanya langsung ke teknis. Bikin websitenya, bikin akun Google, sama. Nah, kalau strategi, ya itu tadi saya belajarnya juga dari berbagai macam guru. Pada akhirnya kita akan meramu sendiri. Dan intinya adalah jam terbang, ya. Jadi kalau kita pengen jago bela diri, ya kita sering-sering latihan bela diri itu, jurus itu. Ya, jangan koleksi, koleksi buku bela diri, film IP Man, nggak jago-jago, karena cuma dikoleksi. Ya kita cari guru, cari mentor, kemudian fokus di situ sampai kita paham polanya, kemudian kita ajarkan ke tim, kita delegasikan. Kayak gitu. Nah nanti kalau udah, saya biasanya gitu Mas, saya selesaiin satu dulu, misal Google, selesaiin, terus saya ngajarin ke tim, terus saya baru pindah ke yang lain. Ya, sekarang malah fokusnya lebih ke kayak agile scrum ya. Sekarang lagi jarang ikut workshop karena pengen lebih ke flywheel sama agile scrum, business agility with scrum, bukan di teknis lagi. Ya. Karena kalau teknis udah pada jago lah tim-tim kita Mas, udah cepet lah. Tapi kalau nah intinya itu teman-teman selesaiin dulu, jangan mencar-mencar ya. Kecuali memang produknya udah nggak cocok dijual di marketplace atau di media yang teman-teman pelajari. Ya, itu sih kuncinya jam terbang dan tidak ada misal cari trik hanya mengubah satu kata langsung organize itu nggak ada. Semua perlu proses mau di Facebook, Instagram, Google. Harus dan belajarnya harus holistik, komprehensif. Tonton video tutorial itu urut ya karena pemateri itu selalu bikin kurikulum tuh ya urut Mas. Yes. Ya, saran saya dari seperti itu sih Mas. Oke. Siap. Thank you Mas Belian atas sharingnya. Barakallah. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Dan mari kita teman-teman. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain kesempatan. Thank you Mas Belian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.